Om Swastiastu, perkenalkan saya Ida Widiani, DM Anestesi periode 4-17 Mei 2020. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai manajemen perioperatif, bagian yang kedua yaitu mengenai manajemen intraoperatif. Seperti yang telah kita tahu, pada anestesia terdapat trias atau triad yang disebut sebagai trias anestesi. Merupakan 3 target anestesia, di mana pada general anestesia ketiga target tersebut harus tercapai, yaitu yang pertama hipnosis, di mana pasien tidak sadarkan diri atau disebut sebagai mati ingatan. Yang kedua analgesia, pasien bebas nyeri yang disebut sebagai mati rasa. Dan yang terakhir yaitu relaksasi otot rangka, di mana pasien menyatakan mati gerak. Untuk obat-obatannya sendiri yang digunakan untuk mencapai trias anestesi itu, untuk obat-obatan hipnotik dibagi menjadi 2 berdasarkan cara administrasinya. Yang pertama itu melalui intravena dengan gold standar obat berupa tiopenton dan juga propofol. Dapat juga menggunakan etomidat, benzodiazepin dan juga ketamin. Untuk metode inhalasional menggunakan sevofluran, isofuran, desofluran, halotan dan juga nitrous oxide. Lalu obat-obatan analgesia memiliki prinsip yaitu analgesia yang berkualitas menghasilkan anestesia yang berkualitas. Untuk golongan obat yang pertama menggunakan opiat, gold standarnya menggunakan morfin dengan turunannya diamorfin dan juga kodein. Dan juga ada agen sintetis berupa petidin, fentanyl aventanyl dan juga remifentanil. Lalu golongan obat yang kedua yaitu NSAID dengan gold standar berupa aspirin, dapat juga menggunakan ibuprofen, natrium diklofenak dan juga obat-obatan golongan COX-2 inhibitor. Lalu untuk muscle relaksan memiliki tujuan utama yaitu memudahkan intubasi, membantu proses pembedahan dan membantu proses pada operasi yang berdurasi lama dan juga mengurangi dosis maintenance agen anestesi. Untuk golongan obatnya sendiri ada yang short acting dan juga yang medium atau long acting berdasarkan polarisasi otot yang dihasilkan. Untuk yang depolarizing short acting itu ada suxmetonium, untuk non depolarizing untuk medium atau long acting menggunakan tracurium, vecuronium dan juga recuronium. Lalu selanjutnya ada klasifikasi anestesi dibagi menjadi 3, yaitu lokal anestesi, regional anestesi, dan juga general anestesia. Untuk general anestesia dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase induksi, fase maintenance, dan juga fase pemulihan atau fase recovery. Untuk fase induksi mayoritas melalui intravena, namun untuk melalui inhalasi biasanya dilakukan pada anak-anak dan juga pada orang yang fobia jarum. Dilakukan monitoring, preoksigenasi, hipnotik analgesik dan atau relaksan, dan juga pasien diberikan mask, LMA atau ET tube. Lalu fase maintenance obat dimasukkan melalui intravena atau inhalasi, diberikan oksigen 40-100%, nitrous oxide, muscle relaksan, dan juga diberikan analgesia. Lalu yang terakhir fase pemulihan, dilakukan penghentian pemberian agen anestesi, reverse relaxation, co-reflex kembali, ekstubasi ketika pasien sadar, posisi recovery, dan juga tetap dimonitor hingga pasien discharge. Untuk kelebihan dan kekurangan general anestesia, kelebihannya tidak ada kontraindikasi absolut, cepat untuk kembali ke kondisi semula, dan juga risiko gagalnya sangat kecil. Untuk kekurangannya bisa terjadi polifarmasi, berefek pada berbagai sistem organ, reaksi alergi, terjadi mual dan muntah postoperatif, dan juga mempengaruhi tingkat kesadaran pasien. Lalu anestesi yang kedua yaitu anestesi lokal, dapat menggunakan lignocain untuk efek quick atau short acting, bupivacain untuk slow and long acting, propivakain, ametocain untuk topikal, dan prilocain.
melalui intravena. Kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya alternatif yang efektif untuk GA, menghindari polifarmasi, meminimalisir reaksi alergi, dan juga pasien tetap sadar baik. Untuk kekurangan dari lokal anestesia yaitu cakupan untuk efeknya itu terbatas, risiko gagalnya lebih besar, memiliki keterbatasan waktu, dan juga berisiko mencederai saraf. Lalu anestesi yang ketiga, anestesi regional, bisa dilakukan melalui spinal atau epidural dan juga dapat melalui plexus block. Untuk yang spinal atau epidural dilakukan pada pembedahan di bawah umbilikus, lalu memberikan efek analgesik dan relaksasi otot. Untuk plexus block itu contohnya brachial plexus. Lalu yang selanjutnya periode pemantauan atau monitoring. Kenapa diperlukan adanya monitoring saat intraoperasi ini? Hal ini dikarenakan obat-obat anestesi itu dapat menimbulkan ketidakstabilan hemodinamik, depresi miokardial, hipotensi, dan juga aritmia, sehingga diperlukanlah adanya pemantauan atau monitoring untuk menjaga fisiologi dan hemostasis pasien tetap normal ketika melewati proses anestesi dan pembedahan. Tujuan pemantauan intraoperatif ini adalah untuk memperoleh informasi sedini mungkin mengenai yang pertama keadekuatan anestesi analgesi, keadekuatan oksigenasi cerebral, perubahan fungsi sistem organ tubuh seperti respirasi, kardiovaskuler, dan juga fungsi ginjal, dan juga memperoleh informasi sedini mungkin mengenai gangguan pada mesin anestesia. Untuk standar pemantauan intraoperatif ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu standar yang pertama, selama periode anestesi analgesi, pasien harus diawasi oleh personel anestesi yang berkualitas. Lalu standar yang kedua yaitu selama periode anestesi harus dipantau oksigenasi, ventilasi, dan sirkulasi secara berkala dan berkelanjutan. Lalu untuk kedalaman anestesi itu sendiri dipantau berdasarkan anestesi ringan dan juga anestesi dalam. Untuk anestesi ringan, setelah insisi akan menimbulkan efek berupa mengeluarkan air mata, denyut nadi meningkat, tekanan darah meningkat, laju pernapasan meningkat, otot menegang, serta pasien berkeringat. Untuk anestesi dalam, setelah pemberian obat anestesi akan menimbulkan dilatasi pupil, bradikardi, hipotensi, hipoventilasi, dan juga relaksasi otot. Lalu apa saja yang dipantau selama intraoperatif itu? Ada 4 monitor utama, yaitu yang pertama EKG, yang kedua SpO2 atau saturasi oksigen, yang ketiga tekanan darah, bisa melalui NIBP atau non-invasive blood pressure atau IBP, invasive blood pressure, juga kapnografi. Ada dua waktu kritis selama anestesi, yaitu selama induksi dan juga selama pemulihan atau recovery, di mana dapat diibaratkan seperti take off dan landing pada pesawat terbang. Induksi ini diibaratkan seperti take off dan pemulihan ini diibaratkan seperti landing, sehingga kedua momen tersebut merupakan momen-momen kritis bagi pasien. Pada monitoring yang pertama yaitu pada EKG, apa saja yang diamati? Yang pertama yaitu detak jantung, yang kedua ritme, apakah ada aritmia atau tidak, dilihat pada lead 2, lalu ada perubahan iskemik dan juga analisis segmen ST. Waktu yang tepat untuk monitoring EKG ini adalah selama proses pembedahan itu berlangsung, dilakukan dari sebelum induksi hingga setelah ekstubasi dan juga pemulihan. Untuk aturannya sendiri bagi EKG ini yang harus dipatuhi yaitu suara monitor hendaknya tidak dalam mode silent, di mana QRS beep dalam posisi on, dan juga periksa denyut jantung perifer secara berkala apakah teratur atau tidak, oleh karena penilaian klinis itu jauh lebih penting daripada apa yang tertera di monitor.
Lalu untuk monitoring yang kedua yaitu SpO2. Hal ini dikarenakan dua hal, yaitu obat anestesia menekan fungsi organ respirasi dan juga trauma yang diberikan pada saat operasi itu meningkatkan kebutuhan oksigen dari pasien. Hal ini mengakibatkan fungsi respirasi pasien harus tetap dalam pemantauan. Untuk waktu yang tepat, monitoring SpO2 ini sendiri dilakukan selama proses pembedahan berlangsung, dimulai dari sebelum induksi hingga setelah ekstubasi dan juga pemulihan, sama seperti EKG. Lalu apa saja yang dinilai? Yang pertama yaitu saturasi oksigen arterial, lalu status perfusi perifer dan juga heart rate pasien. Apabila orang normal di udara ruangan dengan kadar oksigen 21%, SpO2 normal yaitu lebih besar dari 96%. Pada pasien dengan general anestesi, bantuan oksigen 100%, saturasi oksigen atau SpO2 pasien haruslah 98-100%. Apabila saturasi oksigen pasien di bawah 96% pada kondisi bantuan oksigen 100%, harus dicari sebabnya apa. Apabila di bawah 90% itu sudah dikatakan sebagai hipoksemia, di bawah 85% dikatakan sebagai hipoksemia berat. Lalu monitoring yang ketiga adalah monitoring tekanan darah. Biasanya dilakukan melalui NIBP atau non-invasive blood pressure monitoring. Dilakukan secara otomatis melalui monitor. Yang diukur yaitu tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, dan juga MAP pasien. Dengan frekuensi pemeriksaan normalnya atau secara default dilakukan setiap 5 menit, lalu setiap 3 menit segera setelah anestesi spinal pada kondisi hemodinamik pasien yang tidak stabil. Setiap 10 menit pada pasien standar dalam anestesi lokal dengan perubahan hemodinamik yang minimal. Lalu pemantauan lainnya atau monitoring lainnya yaitu monitoring posisi ETT, monitoring hemodinamik, monitoring central nervous system dengan melihat tingkat kesadaran pasien, lalu monitoring suhu, dan juga monitoring setelah ekstubasi dan juga pemulihan. Lalu yang terakhir adalah fase pemulihan anestesi, di mana pada anestesi general fase pemulihan ini dimulai sejak pemberian obat anestesia dihentikan, sedangkan pada anestesi regional dimulai sejak pemberian obat terakhir. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan ke video ketiga yaitu manajemen pasca operatif. Sekian presentasi dari saya mengenai manajemen intraoperatif. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.